memproduceri banyak artis-artis terkenal. Salah satunya nih ada Mendiang Grand Fadly, terus Andre Hananusa. Abis itu lagunya Marion Jola. Wow. Gue pertama kali nongkrong di kantor Star Media Nusantara. Itu kantornya MNC ya. Semua artis SMN gue pegang. Include Idol, semuanya gue pegang. Ada satu manajer, namanya Eric. Dia manajer, dulu dia manajernya Angel Peters. Dia cuma minta minjem korek sama gue. Intinya kerja keras aja, konsisten itu pasti bisa, men. Iya, bisa. Bang, thank you ya. Lagu lu menginspirasi gue. Wah, gila, gue seneng banget. Gue kayaknya pengen dia, lu ke rumah gue yuk kita makan-makan. Gue pengen begitu loh. Pendengar setia podcastnya Mof. Halo Mof Friends, di sini ada gue Hafiz dan di sini ada gue Kai. Balik lagi ke podcastnya Mof, episode ke 13. Tepuk tangan dulu dong. Tapi Mof Friends, Kai pengen ngingetin nih buat para Mof Friends yang lagi mendengar atau lagi menonton podcast ini, jangan lupa untuk setelahnya atau sebelum lanjutin video ini nonton dulu episode podcastnya Mof yang sebelumnya. Nonton dari awal episode 1 sampai episode 12, benar gak sih? Betul banget. Oke nih, kayak gimana nih kabarnya hari ini? Happy banget lagi yang happy? Pasti karena ini perdana gue jadi MC podcastnya Mof. Nasinya keren dan hari ini cerah. Sama sih kayak gue, ini perdana banget bagi kita nih. Iya, terus kalau lo apa kabarnya? Baik, sehat, mentally lagi overthinking sih sebenarnya. Oh, secara fisik sehat, secara mental overthinking. Betul, kayak dia nggak menjawab pesan gue, chat gue selama seminggu udah lebih nggak dijawab-jawab deh. Sedih banget. Ngomongin tentang overthinking, gue nih emang lagi sering dengerin lagu sih, Pes. Lagunya judulnya Overthinking yang dibawain sama Marion Jola. Nah, lo harus simpan di playlist, siapa tahu bisa mendukung kegalauan lo ini. Tapi ngomongin overthinking dan Marion Jola, lo jangan terpaku sama Marion Jolanya aja. Kenapa tuh? Di balik lagu itu ada produser musik yang keren banget loh, Pes. Nah, si produsernya ini udah memproduceri banyak artis-artis terkenal. Salah satunya nih ada Mendiang Grand Fadly, terus Andre Hananusa. Abis itu lagunya Marion Jola. Wow. Keren banget kan, terus dia juga adalah session player di MG Squad. Terus pengarah musik juga, terus guru musik juga. Terus wah banyak dah. Multi talent dan musik dah. Berarti kita bisa belajar banyak dong. Iya, nggak sabar kan? Nggak sabar. Oke, nggak sabar. Langsung aja kita sambut ya. Iya. Ini dia Bang Denny. Oke, halo Bang. Halo dong. Kayak dejavu aku ya, kenapa? Tiba-tiba ada bayangan podcast gitu ya Bang ya. Tapi gimana nih kabar Abang hari ini? Baik banget, masih senang Jakarta lancar, ke Bogor lancar, cuaca cerah. Mungkin itu sebuah pertanda. Waduh. Kali ini gue yang koda. Oke deh. Tapi kalau boleh tahu Abang kesibukan akhir-akhir ini apa sih Bang? Sibuknya bulan Ramadan ini lagi banyak ngerjain musik di belakang layar lah. Karena sebelumnya event banyak kan dibuka banget festival. Di Bogor juga sering ya festival ya? Iya. Banyak sering banget. Pernah juga waktu itu kalau nggak salah main di Bogor di mana? Lupa ya di mana ya. Pokoknya kita pernah lah perform. Iya, Bogor sering banget. Jadi sibuknya paling itu. Sekarang lagi banyak di belakang layar di studio aja ngerjain musik. Lagi perlu ditunggu hasil produksinya gitu ya. Yes. Nah, Bang, ngomongin tentang basa-basi, kayak udah penasaran banget nih sama pertanyaan-pertanyaan yang kayak itu sebenarnya pengen belajar banget dari Abang. Pertanyaan pertama nih, gimana sih awal mulanya Bang Dennis ini bisa jadi seorang produser musik? Oke. Mungkin kalau bicara produser musik itu udah lebih spesifik. Kita bicara general, kenapa gue berminat jadi main musik ya? Ini nggak apa-apa kan, gue lu nggak apa-apa kan? Gue biar lebih santai kan, lebih kita lebih Jakarta kan, anak selatan. Berselatan sih. Jadi gue mulai dari setelah lulus SMA, gue kuliah musik. Terus begitu selesai kuliah musik, gue dipaksa sama orang tua gue untuk ya udah kuliah yang lain deh, karena musik itu cuma sebagai hobi doang. Dan mungkin anggapan beberapa orang tua zaman dulu itu memang lu bisa hidup dari musik dari mana, ya kan? Tapi ternyata gue bisa membuktikan bahwa kita bisa hidup dari musik. Akhirnya gue memilih untuk
mencari jaringan-jaringan yang berhubungan dengan musik. Gue pertama kali nongkrong di salah satu kantor, namanya kantor Star Media Nusantara. Itu kantornya MNC ya. MNC iya. Ya, akhirnya gue nongkrong di situ karena gue tahu di situ banyak artis. Kemudian di situ pasti banyak, kalau banyak artis berarti bicara banyak manajernya nih. Iya, Ya kan, kalau bicara manajer berarti ada Relasi ada relasi di situ, benar. Akhirnya gue coba tanpa kenal dan tanpa punya koneksi sedikit pun gue masuk ke sana. Kebetulan gue ngerokok, jadi gue suka banget nongkrong di smoking area. Oke. Dan feeling gua di smoking area itu kayaknya kumpul semua manajer-manajer yang lagi pusing ngatur jadwal. Oh iya. Ya kan? Iya benar-benar. Pasti dia bakar rokok di situ. And then gua nongkrong di situ lumayan lama, 1 bulanan lah tiap hari. Gua lihat jadwalnya, ternyata tempat yang paling gampang untuk di grab itu adalah tempat smoking area. Karena yang lain semua pakai tanda tap card gitu ya. Card kayak gitu. Enggak, waktu itu masih jari. Masih jari justru. lah, Iya, tapi ada izin. Tapi kalau yang smoking area itu masih free lah. Oke, gue mulai nongkrong, abis itu nggak ada yang kenal gue biasa aja. Gue balik lagi seperti biasa, besoknya gue datang lagi. Sampai satu kali dalam seminggu itu ada satu manajer, namanya Eric. Dia manajer, dulu dia manajernya Angel Peters. Dia cuma minta minjem korek sama gue. Jadi dia minjem korek sama gue, bilang gini, bro, punya korek nggak? Karena kan tempat rokok, pasti ngerokok dong, pasti butuh korek dong. Gue bilang siap, gue punya korek, tep bakar. Udah itu aja. Dari 3 hari kemudian masih gue datang lagi, dia nggak ngajak ngobrol gue lagi. 3 hari kemudian dia udah mulai resah ngeliat gue, ini siapa sih? Keseringan. Iya kan? Karena kalau lu sering nongol, lama-lama ngangenin, bener gak sih? Iya sih. Kayak ditariin di mana nih gitu kan? Jadi kalau lu nggak ada, lu nggak ada, gitu kan? Iya benar. Akhirnya dalam 3 hari itu, singkat cerita, dia mulai nanya, kepo sama gue. Lu siapa sih bro? Lu kerja di bagian mana? Gue langsung, nama gue Denis Talak. Gue bukan kerja di sini, gue basicnya musisi, gue ngerjain musik segala macam. Udah, abis itu dia cuma, oke. Besoknya dia datang lagi, temannya juga mulai muncul. Ada di situ ada manajernya Ayu Ting Ting, ada manajernya Angel Peters, ada manajernya Citra Scholastika. Zaman itu ya. Akhirnya mulai ngobrol, gue mulai nimbrung. Mereka bahas masalah, gue pengen bikin Minus One nih, mau bikin musik, kira-kira siapa yang bisa bikin ya? Gue nggak mungkin juga menawarkan diri, ini siapa ya gue kan. Akhirnya dia nanya, bro, lu kan kuliah musik kan, lu bisa bikin musik kan? Bisa, gue kerjain. Terus dia bilang, tapi budget, nggak usah pikirin budget bro, gue kerjain. Dari situ gue 6 bulan semua artis SMN gue pegang, include idol, semuanya gue pegang. Jadi semua artis idol akhirnya untuk off-air-nya sama untuk ngerjain musiknya gue yang megang di situ. Wow. Gitu. Jadi intinya kerja keras aja, konsisten itu pasti bisa, men. Iya, bisa. Gila. Keren banget, iya kayak gitu. Gak expect tiba-tiba gitu. Kayak ojek mangkal tau gak sih? Tapi benar. Ojek juga gitu loh. Kayak ojek mangkal bang, bedanya ini rezekinya next level Iya, gitu. tapi itu juga strategi dari Bang Lini sendiri nggak sih? Iya, Kayak relasi. relasi dibentuk juga dari mengenal gitu kan. Oke, berarti tapi kalau minat dari musik memang dari dulu Bang? Dari kecil, basicnya gereja kan. Jadi gue suka main musik. Nyokap gue juga, almarhum nyokap gue juga main musik dan nyanyi. Akhirnya ya udah, mau nggak mau atmosfer di rumah dibangunnya jadi musik. Oh, musik. Oke. Tapi Bang, bicara soal musik nih, kayak apa sih hal yang harus dimiliki untuk mau friends di rumah nanti biar jadi produser musik atau enggak bikin lagu gitu Bang? Apa sih? Oke. Jadi sebenarnya kalau menurut gue musik itu ada 2 POV ya. Yang pertama adalah teknikal, yang kedua bakat. Jadi kalau bicara teknikal, semua bisa dikejar. Apapun itu, kayak Hafiz dan Kay mau jadi MC, tinggal dipelajarin aja kan? Iya sih. Tinggal jam terbangnya aja banyak, semakin tajam pasti dapat, pasti bisa. Nah yang kedua ini namanya bakat. Bakat itu udah pemberian dari atas bro. Itu udah nggak bisa. Even kalau dia pun nggak latihan, dia punya suara udah bagus. Udah bagus, iya. Benar sih. Kalau misalnya paling gampang komparasinya adalah Ronaldo sama Messi ya. Iya. Messi bakat kan, Ronaldo latihan terus. Ini sih kata manajer gue, dia anak bola. Oke. Jadi gue nggak terlalu tahu. Tapi menurut gue dari POV musik ada 2 itu aja. Jadi kalau misalnya mau menjadi produser, kalau dia memang mau menekuni dan mau hidup di musik ya,
dia bisa fokus aja sih. Tapi memang harus disadari kalau ada orang-orang yang berbakat juga yang akan mungkin bisa menjadi rival dia. Gitu. Begitu. Berarti memang harus dari awal tuh memang punya niat nggak sih Bang? Kayak itu pasti. Iya. Bener. Niat. Dan juga fokus Iya. gitu. Tapi Bang kayak pengen nanya. Ya. Misalnya gini, ada 2 calon produser musik. Oke. Dia ini yang satu berbakat. Yang satu lagi yaitu Masih dia dilatih. belajar keras Iya. untuk secara teknik. Betul. Sebenarnya lebih bakal cepat unggul yang mana Bang? Wah, ini sebenarnya nggak ada formulanya. Nggak ada formulanya. Tapi memang selain lu jago bikin musik, selain lu berbakat juga di musik, lu juga harus punya attitude yang baik. Iya. Itu penting karena lu bicara sama klien nanti kan. Mau kata lu sejago apapun juga, kalau kliennya gue gak nyaman nih, gue mau cari yang gampang aja deh, yang biasa aja, ya udah hilang rezeki lu. Jadi memang attitude itu harus dijaga. Iya, ngerti. Gitu. Jadi nggak cuma otak atau karya Betul. alamiah yang dipakai, cuma dari diri juga. Dari juga mentally juga harus dijaga. Sama musisi itu 4L, lu lagi. Jadi lu caranya itu aja. Jadi ketika lu buat sesuatu yang di tanda kutip dibilang blacklist, ya udah lu nggak dapat apa-apa. Ya bakal ya. Berarti memang harus dilihat lagi ya. Sesirkelan Circle gitu itu. ya. Tapi kalau misalnya bicara soal masalah di dalam pembuatan musik nih, Ya. Bang, proses yang Teknis paling ya? proses yang paling sulit itu biasanya apa, Bang? Jadi ini pembuatan musik di studio atau di live performance nih? Pertanyaan Hafiz. Studio. Di studio dulu. Di studio ya, oke. Nah, studio itu memang proses yang sulit adalah menyederhanakan musik untuk didengar orang jadi lebih nyaman. Itu yang susah. Easy listening. Itu maksudnya. Karena kalau kita bicara live perform di panggung, kita bisa latihan dengan aransemen sebagus mungkin. Festival, orang akan datang untuk nonton. Tapi kalau bicara jadi karya, legacy lu, masterpiece lu yang ibaratnya lagu ini akan di zaman gua kaset ya. Sekarang apa sih? Spotify, iTunes, Oh segala macam. iya. Di share di semua agregator, lu harus punya masterpiece yang orang denger langsung nyaman. Bahkan kalau perlu, lu bikin mindset pendengar lu adalah, gue kurang nih kalau denger sekali, ulang lagi. Gitu. Oh, punya mindset Biar- pingin Ya, nggak merasa lagi. perfeksionis lah ya gitu ya. Jadi emang formulanya memang dikurangin sebenarnya. Oke. Kalau ini POV gua ya, tapi produser banyak banget di Indonesia, banyak. Mungkin mereka punya POV lain gitu. Oke. Terus nih Bang, apa tuh? Solusinya biasanya Solusi ya. ya. Solusi untuk dari Solusi permasalahan dari kayak gitu gimana sih, permasalahan atau kendala gitu. jam terbang. Jangan terbang. Emang lu harus ngasah terus. Jadi ketika misalnya Hafiz atau kayak penyanyi ya misalnya, Hafiz produsernya. Iya. Kayak Marinjola berarti Hafiz deinstall. Wih. Aduh, kode lagi nih. Oke. Oke. Kalau misalnya kalian bersama kerja. Oke, kalian mau ngeluarin the first single kalian nih. Bawa nama Kay dan bawa nama Hafiz. Ya nggak bisa sempurna banget. Karya pertama lu harus segitu aja. Iya. Jangan lu banyak koreksi. Jangan misalnya kayak udah mau keluar nih dalam 1 bulan, targetnya deadline-nya 1 bulan, tahan deh 2 bulan lagi, ini kurang sempurna nih, karena nggak ada yang sempurna. Emang sempurna itu adalah proses panjang. Proses panjang. Iya. Jadi kalau mau bicara sempurna ya nggak cuma 1 lagu, nggak Iya. cuma 1 karya, ratusan karya. Kalau Mas Yofi bilang, gue pernah ngobrol sama Mas Yofi Widianto, dia bilang karya yang sempurna adalah jutaan karya, Jutaan karya. yang bisa lo bangun. Itu baru sempurna. Wow, tepuk Tepuk tangan tangan dulu dulu. dong. Seru. Wow. Speechless nih. Tapi ini Bang, kayak pengen nanya. Ya. Kalau Abang lagi nulis lirik atau nyusun instrumental itu kalau misalkan stuck, itu Abang ngapain? Oke. Dapat inspirasinya dari Iya, mana sih? dapat inspirasi gimana lagi stuck? Sebenarnya ada 2 sisi nih. Sisi buruk sama sisi baik nih. Oh, iya. Buruk dulu Oke, kali ya. oke, Ya, boleh, buruk. boleh. Ya gue ngerokok udah. Oh gitu. Oke. Iya, Cari iya. tempat-tempat gitu terus ngerokok, mikirin sama basicnya sebelum gue terjun di musik, memang gue punya basic dalam sehari gue punya target dengerin lagu apa aja random, tapi kalau bisa jangan diulang lagi. Jadi gue dulu punya iPod, apa namanya? Apa sih namanya yang kayak iPod gitu tapi yang Iya. lama tuh. Oh iya, Yang CD ini, gitu gak ya, sih ya, yang masih CD benar. Iya. Itu gue denger setiap tidur 100 lagu sehari. Jadi lu banyak banget yang lu denger, banyak banget referensi. Walaupun lu tidur Itu setiap tidur. setiap tidur.
Tapi itu oke. mempengaruhi loh. Itu mempengaruhi lo karena dunia alam bawah sadar lo itu ada hal yang bisa ditangkap. Jadi pas bangun lo kayak gue lagi suka sound ini nih. Kayak gitu. Wawasannya jadi luas. Iya. Gitu. Sebenarnya sama kayak kalian kalau lagi dalam dunia perkuliahan, kalian harus banyak baca Iya kan. iya sih benar. Referensi segala macam kan. Mau nggak mau nanti itu kepake pasti. Dari kata-kata kalian keluar atau dari tulisan yang kalian buat. Kayak gitu. Oh iya. Wow, Iya. tipsnya menarik banget juga. Iya, belajar terus gitu. Kalau Iya. misalkan musik, mendengar musik karena kan berhubungan dengan nada dan Ada suara. betul. Jadi memang mengenal lagi gitu kan, lagi Iya. mengeksplor juga nggak sih? Betul Iya, banget. oke. Tapi Bang, kalau misalnya Abang punya nggak sih kayak lagu yang paling berkesan gitu? Kayak ini gue menciptakan ini tuh gue paling banggain lagu ini gitu. Lagu sendiri berarti ya? Iya, lagu Iya. sendiri. Soalnya gua baru banget keluarin single perdana gua. Maksudnya as Dennis Talakwa sebagai performance baru 3 single. Oke. Jadi kalau dibandingkan sama gua yang produce artis tuh masih lebih banyakan itu. Tapi gua coba ya untuk melihat semua dari sebanyak itu gue coba melihat yang favorit. Karena menurut gua itu semua anak gua sih. Oh, Jadi gua kayak ini anak gua nih, gua nggak mau tiriin nih gitu. oh iya. Tapi memang ada beberapa yang gue suka dari saat lu berkarya, terus lu ketemu sama orang yang suka sama karya lu, walaupun itu cuma sedikit. Cuma kayak mereka cuma bilang, Bang thank you ya, gue pernah ketemu terus Bang thank you ya, lagu lu menginspirasi gue. Wah gila, gue seneng banget. Gue kayaknya pengen dia, lu ke rumah gue kita makan-makan. Gue pengen begitu loh, sampai sesenangnya itu, walaupun itu cuma satu loh. Oh, oke. Cuman gue yang paling gue sebenarnya rasakan adalah yang mau gue bagikan adalah saat lu berkarya, lu berusaha untuk tulus aja. Apa yang lu buat dari hati itu akan didengarkan juga sama orang, dari hati juga. Dari hati juga. Makai perasaan, makai cinta nih. Ih, jadi semuanya favorit. Semuanya favorit nih. Semuanya favorit. Oke. Tapi kalau project musik yang baru-baru ini Abang, Yang apa? Yang paling baru ya? Iya. Yang paling baru. Single baru gua, judulnya Pertanda, tadi kan gua udah kode. Iya, iya nih. Ternyata dari tadi kita celutuk bukan asal celutuk Iya, nih. berarti Ada itu juga maknanya. pertanda dari Iya. Abang Denny. Itu lebih tentang apa Bang? Jadi lagu Pertanda ini ceritanya basicnya gue bikin musiknya gue udah bikin, draftnya semuanya gue udah bikin. Terus gue pas mau bikin lirik gue ngajak Lala Marianjola sama temen gue satu lagi namanya Rezo Mesa. Terus gue pengen karena mereka generasi Z ya. Kalian Iya. generasi Z ya? Kita generasi Kita Z. Z. Oh man, gue generasi milenial. Di sini ada yang generasi milenial nggak sih? Kayak Nggak ada semua ya. Iya, Oh semua my sih. God. Oke, jadi gue ngobrol, gue bilang gue suka sama musik gue yang kayak gini. Gue pengen sosok di sini ada cowok atau cewek, tapi yang kepedean dia bisa dapetin cintanya pasangannya itu. Gitu. Oke. Jadi makanya itu judulnya Pertanda. Karena Oke. cowok ini sebenarnya cowok atau cewek, cowok ini sebenarnya udah yakin aja, walaupun belum tentu jadi. Gitu. Oh, jadi memang ada pertanda Iya, dari iya, pertanda. Karena kayak dapet sinyal-sinyal. Oke, gitu. oke. Kan cewek suka kode, ya kan bro? Iya sih, iya benar. Iya Ngode sih. terus Iya gitu. sih. Dikit-dikit kode, men. Iya. Tapi akhirnya nggak dibales tuh chat dia. Iya, aduh. Sedih ya. Jadi yang nunggu. Iya. Berarti kita ngingetin nih ke Mo Friends buat jangan lupa masukin lagunya Bang Dennis judulnya Pertanda Pertanda. ke Yes. playlistnya, oke. Iya, Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Spotify Denny. dan Terima YouTube. kasih, terima kasih. Oke Abang, Mm-mm. kayak pengen nanya nih, ini kita hampir mencapai ke penghujung nih. Wah, Aduh. cepet sekali ya. Ada Udah kerasa juga ya? saran gak sih Bang Buat siapa? untuk Mo para Mo Friends, iya. Mo yang- Friend, namanya Mo Friend ya? Mau Mo friends. Friends. yang ingin bermusik atau menjadi produser musik, pengen coba-coba bikin lagu tapi masih gak pede gitu. Oke. Yang pasti kalian harus tahu bahwa jadi musisi itu dipandang sebelah mata ya, mungkin sama beberapa orang yang punya prinsip tertentu. Iya. Tapi jangan pernah takut berkarya, jangan pernah takut untuk membuat sesuatu, karena menurut gua hari ini media untuk musisi udah banyak banget. Iya, parah. Media parah. digital udah banyak Media banget. digital. Kalian beruntung karena masuk ke dunia digital. Zaman udah berkembang. Benar berkembang. Kalau zaman dulu tuh pernah ngobrol sama Gigi ya. Gigi itu siapa ya basisnya? Lupa lagi. Om Thomas namanya. Oh, Oke. oke, Pernah oke. ngobrol sama Om Thomas. Gimana sih ceritanya dulu?
bisa ini. Wah, dulu aku dari Surabaya datang ke Jakarta bawa si kaset, masukin ke label, Iya. sama label ditaruh di satpamnya, ditaruh ditumpuk, ternyata udah banyak band yang udah naro. Iya. Segitunya Segitunya. perjuangannya. Maksudnya kalian udah mudah banget sekarang, jadi jangan nyerah. Sebenarnya kalau misalnya merasa yang kayak bilang kurang pede deh, keluarin aja dulu biar nanti pendengar yang akan mengoreksi kalian. Oke. Kalau kayak tapi liriknya kurang bagus, kita lihat aja view-nya, misalnya view-nya 100 nih, berarti formulanya harus gue ubah nih, kayak gitu. Oke. Daripada overthinking dan insecure sendiri ya Iya kan? sih. Iya. Bisa tuh. Mulus. Iya. Oke teman-teman, kenapa dari tadi kita banyak overthinking nih, kita ada lagu overthinking kan. Yes. Jadi dari Bang Dennis Yeah. dan juga featuring sama Marion Jola Yeah. gitu. Jadi harus dimasukin ke playlistnya nih. Oke. Itu ciptaan Marion Jola juga ya? Oh, itu bener. Gua ngerjainnya bareng. Iya, bareng-bareng ya, Itu. pasti. Cuma gue yang produce-nya. Oke. Yang baru juga ada, udah tahu belum? Bukan manusia. Iya itu Wah, saya nah, tahu. itu juga bareng Tapi tuh bikinnya. sebenarnya yang nih sekelibet doang saya pengen review nih ke Abang. Oke, siap. Saya udah ngeliat video klip yang pertanda itu simple tapi kreatif menurut saya. Apalagi yang pas personal Iya shoot sih, di iya. mobil. Personal di Iya, mobil. asap. Asap vape ya itu ya. Itu lebih ke rokok sih sebenarnya. Itu manajer gua tuh yang niup. Tapi itu lucu banget, simpel dan juga estetik juga masih Iya, ada. iya. Berkesan gitu Iya. jadinya. Oke Bang, kayak pengen nanya harapan kali ya. Ya, boleh. Harapan dari diri Abang sendiri Ya. as produser musik itu apa? ke Untuk depannya? Abang ke depannya. Harapan gue simple. Gue pengen punya generasi setelah gue bisa hidup di musik dan bahagia. Gimana caranya? Gua dong harapannya. Gimana? Tapi tahu caranya nggak? Enggak. Harus tahu caranya. Apa tuh Bang? Caranya adalah kalian generasi sekarang yang udah eksis di musik, kalian harus bikin sistem musik di Indonesia ini benar. Secara legalitas, secara apa namanya? Semuanya sistemnya harus benar supaya bisa menghidupi para musisi. Iya. Sekarang lu punya generasi berikut lu, misalnya kalian udah dewasa dan udah nikah, udah punya anak. Terus anak lu bisa, aku mau jadi musisi. Jawabnya apa? Boleh. 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 Ya kalau gitu sistemnya harus dibenerin. Kita kan akan support anak kita kan? Iya Iya. sih, iya. Iya nggak sih? Iya. Nggak mungkin dong kita bilang jangan, masih kecil, jangan, nggak ada duitnya, nggak mungkin lah. Iya sih, iya Tapi benar. orang tua sekarang masih suka kayak Masih gitu. suka Nah. gitu. Kebanyakan masih belum terbuka Belum tentang terbuka. dunia musik, benar sih. Nah, generasi kayak kalian ini, walaupun kalian cuma pencinta musik ya atau pengamat musik, kalian harus support musik. Salah satu yang paling simpel harus dibuat adalah ilangin tuh bajakan. Iya, iya. Ya, itu betul banget. Betul banget lagi. Itu betul banget. Template juga ya. Iya. Aduh. Nggak Jangan download menghargai gratis gitu. Android. Nggak menghargai karya cipta, Iya, hak cipta benar. segala Iya sih, macam. benar. Karena musisi hidup dari situ. Dari hidup dari situ ya. sih. Memang harus dengerin dari platformnya gitu. Betul sekali. Wah, oke. Pengen niatnya nanya harapan buat Bang Dennis, terus kita susul lagi harapan buat kita, malah ternyata Udah harapan iya. Bang Dennis Udah sama buat diwakilin kita. iya buat kita, iya. Terharu, Betul, speechless haru sih. juga. Tapi Bang, aduh sayang banget Bang, kita sharing-sharing lanjut di belakang lagi. Oke, let's go. Sekarang kita pengen lanjut main games. Aduh, ini nih yang gue takutin dari tadi. briefing. Ada 3 pilihan kan? Abstain juga ada ya? Oh, Nggak ada di tengah-tengah. Bukan dong, Nggak ada di bukan tengah. ujian. Oke. Oke. Kita bakal main game apa nih, Ki? Pernah atau gak pernah? Pernah atau nggak pernah? Nah, Cara mainnya gimana, Hafiz? rulesnya simple aja Bang. Paling kayak kita nanti bakal ngasih beberapa pertanyaan. Terus Abang jawab seyuyur-yuyurlinya. Yuyur ya. Iya, seyuyur. Kalau yuyur sama jujur bedanya apa? Yuyur tuh Yuyur tuh lebih dari jujur ya. oke. Kayak gitu deh. Iya karena yuyur. berlebihan. Oh ya. Jadi Jujur. Iya, iya, dan dengan jawab dengan cepat gitu. Wow. Tapi nanti kita gila bakal nih, kayak ngulas otak-otaknya. dikit nih alasan-alasannya gitu, Bang. Oke, sip. Oke. Pertanyaan pertama, Ki. Ya. Abang Pernah? Dennis. Oh, belum. Belum. Kaget nih. Abang Dennis udah siap apa belum? Oh, udah siap belum? Pernah lagi siap. Oke, siap. Oke. Bang Dennis, pernah atau nggak pernah Abang googling nama Abang sendiri? Pernah Buat apa? Iya. buat verifikasi Instagram. Oh ya. Oh gitu iya. Kirain Cuma ngecek belum berita. di approve. Kalau ngecek berita. Ya ngecek sih pernah sih, tapi ya pernahnya pas dikasih tahu sama pacar waktu itu. Oh iya. Ini udah ada nih gitu. Oke. Gitu. Oh iya. Oke. Berarti ke notice ya di berita ya gitu. Iya. Oke. Lanjut, Pis. Lanjut ya.
Pernah atau nggak pernah Bang Dennis? Alat musik mati pas on air. Wah, pernah. Ceritanya gimana tuh? Ceritanya jadi gue main gitar nih. Gitar tuh salah satu instrumen yang menurut gue kelihatannya kecil, tapi elektroniknya banyak. Iya. Karena di dalam gitar ada elektronik, abis itu dia ada efeknya kan, ada elektronik lagi, nyambung lagi ke ampli. Jadi kalau misalnya di stage itu kita udah cek sound aman, belum tentu 100% performnya aman. Performanya aman, Betul, iya. betul. Karena Pasti ada aja kendala. Terus pas mati gue udah bingung nih, gimana nih mati Iya, nih. iya. Tapi kru untung sigap, biasanya ngasih gue gitar lagi Oke, atau oke. apa segala macam. Oke. Oke. Gue ada sih Pis pengalaman Pis. Temen gue. Main gitar juga? Bukan, vokalis. Dia vokalis, dia kebetulan vokalis vokalis. band. Nggak Iya. bisa main musik. Boleh nih single berikut nih. Yes. Kesempatan nih. Terus. Strapnya tuh putus. Pas lagi mau loncat-loncat. Senar. Bukan strap Oh, gitar. strap ini Strap ya. gitar ya ini. Strap gitar putus pas lagi mau loncat-loncat. Ya, jatuh dong. Pas waktu itu lagi cover lagunya Paramore. Waduh. Wah, keren. Wow. Jadi Ya udah. Jatuh. Jadi gitaris gue mandep ke belakang sambil ngegini nopang kaki tapi ngebelakangin penonton main gitar dengan sedihnya. karena nggak tahu lagi mau ngapain nggak sih waktu itu? Padahal dia lead mau dipasang juga kalau Iya, strap kan jatuh. susah Betul. ya. Jadi malu dong. Enggak. Pede. Oh iya, tetap Tetap on bagus point juga. mainnya. Harus profesional nggak sih Bang? Iya Abang juga dong. kalau lagi tiba-tiba ada kegagalan juga tetap harus main juga nggak sih? Betul, karena Iya. lu di atas panggung lu dibayar untuk ya bicara dibayar atau nggak dibayar ya. Iya. Tapi lu dibayar untuk ratusan orang untuk hibur mereka. Iya sih. Jadi tanggung jawab lu besar. Menurut gua musisi punya tanggung jawab hampir lebih besar dari semua kerjaan lain sih. Iya, iya. Oke. Gitu. Karena lo harus menghibur semua Iya, audiens. menghibur lu. semua orang, men. Iya. Semua orang udah siapin waktu dan siapin dana, energi untuk nonton lu. Iya, Bang. Gimana dong lu kasih yang terbaik gitu. Iya, Oke. betul. BTW ini Paramore, rambut juga udah kayak Paramore ya, pantasan. Udah kelihatan Udah kelihatan aura-auranya itu. Ini memang anggota band banget, Oh, orang band iya. banget. Anak band banget. Abang, Ya, lanjut, Kay. pernah apa nggak pernah abang dapet event yang kurang seru? Pernah. Gimana tuh, Bang? Kurang serunya ada dua kondisi, karena cuaca sama yang kedua kayaknya si event organizer salah ngundang deh. Kok bisa Ya karena salah ngundang? masanya bukan itu. Gue pernah di Kirain Salah ngundang minta tamu gitu, iya. masanya belum itu. Gue pernah dilempar gua Oke. sama fansnya Jangcuters. Oh. Jadi- dilempar gitu, pong gitu. Oh. Botol. Oh. Masih ada air gak? Eh, harusnya ada air ya, gue aus tuh Oh saat ya. itu. Kebetulan lagi awas tiba-tiba dilempar. Iya. Tapi itu beneran dilempar karena mereka Iya. ngiranya atau abang Cangcutas atau gimana? Bukan sih, sebenarnya yang biasanya kayak gitu-gitu tuh teknis yang salah tuh event organizer-nya. Kadang mereka punya jadwal udah di-share duluan kan, line up-nya siapa aja, jam berapa. Oh, iya. Kan kalau misalnya ngaret, kita nggak salah dong. Gak salah, iya. Kan kalau ngaret kegeser semua berarti. Iya. Ya minimal Cangcuters kan di terakhir kan, Iya. startnya. Jadi dia makin lama tuh fansnya udah Nge-hype, iya. udah. Udah nungguin juga Udah kan. nungguin Iya juga. sih, benar. Nggak salah juga. Oke, terakhir Bang. Pis, terakhir. Pernah atau nggak pernah, Bang? Pas lagi manggung tapi penontonnya lagi sepi banget. Pernah dong, Pernah, Bang? pernah. Ini pernah semua gue jawabnya ya? Iya sih, Gak iya. ada yang gak pernah. Iya. Biar belajar berarti. Iya, belajar. Oke. Oke. Pernah banget. Waktu itu kita main di Gimana, Bang? acara wedding kalau nggak salah deh. Tapi itu lagi main sama band abang Enggak sih, kebanyakan sama Marinjola. sama Rinjola. Oke. Nggak Terus? tahu kenapa harus main sama dia. Is, aduh. Abang bertanya, saya jawab apa? Aku mau jawab apa? Aku Ya nggak itu jawab apa-apa. waktu itu tuh kita main, tapi memang acaranya kalau nggak salah harusnya outdoor. Jadi udah di kapasitasnya outdoor, undangannya udah banyak, tiba-tiba hujan, jadinya dibikin secepat mungkin lah. Jadi yang datang dikit. Datang dikit. Tapi abang tetap main. Main lah. Oh, Kan kita udah dibayar. oh iya, tetap profesional dong. Oh iya. Iya. Gini Apa juga ya? bahasa Bogornya uang apa? Bahasa Nah, apa ya? Cai, kicai air ya. Kita bukan orang Bukan orang Bogor. Bogor kebetulan, tapi ya kuliah di Bogor gitu. Iya, siap. Oh gitu, tetap harus profesional ya bang ya? Kalau penonton hantu gitu gaib-gaib nggak pernah. Gak Bang. pernah bang. Belum. Pernah. Gue pernah main di daerah Papua. Oke. Satu kali tuh. Ya gaib ini dalam artian bisa berhentiin hujan gitu nggak sih? Itu bisa masuk sih, nggak? Bisa sih.
Kan Enggak. lagi merimis gaib kita ya? kayak kosong gitu. Enggak lah. Gaib itu yang Gaib itu mah pawang hujan, Bang. Tapi itu bukan gaib ya? Bukan. bukan sih, Itu tapi ya supernatural. kadang ada beberapa tahayul gitu sih, Bang. Soalnya saya pernah dengar band-band lain gitu pas waktu tampil penontonnya banyak tapi diam aja, ternyata gaib gitu. Wah, Oke. serem banget. Ternyata bukan orang. Wow. Ya. Tapi biasanya kalau gitu tetap harus tampil bagus ya, Bang ya. Kalau gue sih nggak mau main. Nggak mau Kalau main gitu? ada orang yang kayak gitu sih. Oke. Agak serem, men. Iya sih. Dan juga waktu di panggung jadi tiba-tiba ngeliatin gitu gak fokus ya. Iya. Agak. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Bang Yes. Denis. Udah habis nih kita. Ah, enggak sih, kita bakal mau ngasih sesuatu untuk Abang. Iya, Woi. sebelum berpisah. Sebelum berpisah gitu. Tapi Langsung sebelum aja, kita ngasih kenang-kenangan, kita mau boleh nih Abang promosi dulu deh lagunya, lagu terbaru Abang mungkin. Oke, lagunya judulnya Pertanda, Denis Talakwa dan featuring sama Lucky, ada temen. Oke. Oke. Judul udah ada di semua platform digital, bisa kalian dengerin, bisa kalian koreksi juga. Gue Waduh. butuh Oke. banget, Butuh banget ya. Sama itu cerita behind the scene bikin videonya itu beneran karena gue pengen terjun aja. Jadi gue nggak punya basic sama sekali. Ini alat nggak sekeren kalian nih kameranya, kita Waduh, biasa waduh. aja. Kalian keren banget. Jadi gue coba aja pengen buat sesuatu, pengen nerjun aja lah. Nah, karena prinsip gue itu, gue pengen buat sesuatu yang biasa aja mungkin, tapi nanti akan progres berikutnya gue akan belajar dari proses pertama. Oke. Makanya gue coba terjun di situ. Tepuk tangan dulu dong. Keren. Terima kasih. Pertanda guys. Pertanda, guys. Pertanda. Harus Ingat didengerin. Pertanda, Spotify, YouTube, di MV-nya ada di YouTube Music juga. Pasti ada, banyak dah. Relate loh kata pertanda itu. Misalnya mau masuk kampus nih jam segini, pertanda nih. Oh iya. Gitu. Iya, ini dari tadi jamu-jamunya ke pertanda nih kayak. Ini pertandanya kita mau ngapain gitu kan? Tanda-tanda. Tanda-tanda, Kalau misalnya benar. tadi kan lagi syuting tiba-tiba mati, pertanda nih. Pertanda nih gitu. Iya, benar. Oke. Tapi ini Tuh. kita pertanda juga, Bang. Pertanda juga nih kita. Pengen dadah. Oh ya, oke. Jangan dulu, Bang. Kita mau ngasih kenang-kenangan Ada nih, hadiah, Bang. Betul. Hitung aja lapis. Oke. 3. 3, 2, 1. Kita lihat lagi. Wih. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak. Nih, Bang. IPB. Abang. Oh iya, oke. Iya. Ini Yes. sertifikat, Bang, untuk Sertifikat Abang. bukan asal sertifikat, ini Ya. tanda terima kasih kami untuk Abang yang sudah menyempatkan untuk hadir datang Wow. ke sini dan berbagi ilmu kepada kita. Semua. Weh. Wih, keren nih. Radio ya. Iya. Rapper. Tapi makasih banget, Bang, udah mau datang Sama-sama ke dong, sini. sama-sama. Oh gila, nggak nyangka loh Gak dikasih nyangka gini. loh, iya. Keren. Mau Iya. bikin lampu deh. Aduh. Biar. Yang pakai bunga-bunga gitu. Oke, iya bener, Bang. Terima Oke, kasih banyak. Terima kasih, Bang. Thank you ya Hafiz, thank you Kay. Thank you, Abang Denis. semua, thank you. semua. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Betul. ya, Abang ya. Dan lagi-lagi gue ingetin jangan lupa pertanda. Pertanda harus dimasukin ke playlistnya. Betul. Nah, aku mau ngingetin ke teman-teman semua, kalau kita bakal ada di YouTube Spotify. dan juga Spotify for podcaster. Yeay. Kayak juga pengen ngingetin untuk mau friends semua yang lagi nonton podcast ini, nantikan podcast-podcastnya Maaf yang selanjutnya, dan jangan lupa untuk tonton lagi episode-episode yang sebelumnya. Betul. Jadi nantikan kita di episode 14, 15 dan juga 16. Sampai ratusan. Oke, itu aja dari gue Hafiz. Dan gue Kai. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.